Iya, silakan duduk Mbak Alia. Halo, selamat siang Mbak Alia. Selamat siang, Kak. Mana perjalanannya? Panas kan di luar. Oh gitu, jadi silakan diminum dulu airnya. Ya. Baik, selamat siang Mbak Alia. Siang, Kak. Ya. Sebelumnya kalau saya panggil Mbak Alia bagaimana? Boleh. Ya, juga perkenalkan nama saya Hani. Mbak Alia bisa bebas memanggil saya dengan Mbak atau dengan Kakak, dengan Ibu, terserah Mbak Alia, dengan Mbak Alia ya. Baik. Oke, jadi sebelumnya apa kabar Mbak Alia? Sangat baik. Sangat baik, alhamdulillah. Kalau begitu bersyukur ya kalau begitu. Ngomong-ngomong, Mbak Alia kesini naik apa tadi? Sepeda motor. Naik sepeda motor ya. Cuaca di luar panas ya tadi ya. Sangat panas. Oke, Mbak Alia. Mbak Alia sebelumnya datang ke sini atas kemauan sendiri atau ada dorongan dari orang lain? Atas kemauan sendiri. Atas kemauan sendiri ya. Oke. Kalau begitu Mbak Alia atas kemauan begitu info dari mana atau tempat ini tuh info dari mana begitu? Dari teman-teman sih, Kak. Karena teman-teman pernah kesini menyelesaikan masalah. Oke, teman-teman ya. Jadi Mbak Alia sebelumnya sudah pernah melakukan proses konseling seperti ini? Belum pernah. Nah, oke. Jadi yang Mbak Alia tahu tentang konseling itu apa sebenarnya? Konseling itu proses dibantu untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Oke, benar sekali. Jadi konseling itu suatu layanan yang membantu siapa saja yang mempunyai permasalahan. Mbak Alia di sini tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir untuk bercerita karena saya tidak akan menyebarkan cerita Mbak Alia, dan juga Mbak Alia bisa dengan bebas menceritakan apa yang Mbak Alia rasakan, gitu ya. Oke, jadi saya mulai ya sesi ini sebelumnya. Iya. Ya, oke. Bagaimana Mbak Alia perasaan yang Mbak Alia rasakan akhir-akhir ini? Jadi akhir-akhir ini sudah 3 minggu ya, Kak. Itu saya sangat merasa bingung, tertekan dan sangat stres ketika mengerjakan tugas kerja dan tugas kuliah saya, sampai-sampai kesehatan saya menurun. Sering mimisan juga, di situ sering pusing. Padahal saya juga sudah mencoba berpikir positif dan menyemangati diri sendiri, tetapi tetap saja saya merasa tertekan dan stres. Oke, jadi Mbak Alia sekarang merasa stres dan tertekan saat mengerjakan tugas-tugas begitu. Boleh saya tahu hal apa yang menyebabkan Mbak Alia merasa tertekan tersebut? Saya selalu merasa tertekan dan bingung ketika tugas kerja sama kuliah itu saling bertabrakan, Kak. Sebelumnya saya juga tidak merasa seperti ini, tapi ada hal lain yang akhirnya membuat saya stres dan bingung. Oke, coba Mbak Alia jelaskan hal lain apa yang membuat Mbak Alia itu bingung gitu. Di semester 5 ini saya punya teman-teman baru, Kak. Mereka baik, tapi ketika mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen, mereka selalu menyepelekan dan seolah-olah itu tugas kelompok yang diberikan selalu lebih banyak saya yang mengerjakan daripada mereka. Lalu saya sudah pernah menegur mereka, tapi ketika ada tugas berikutnya mereka mengulangi kesalahan yang sama. Akhirnya saya malas untuk menegur mereka lagi. Akhirnya setiap ada tugas kelompok selalu saya mengerjakan sendiri, Kak. Mereka terkesan hanya numpang nama saja.
Terus dari segi pekerjaan saya juga risih dengan atasan saya yang baru Kak, karena beliau selalu memberikan tugas dengan deadline yang seenaknya sendiri. Terus nada bicaranya juga tinggi, jadi saya selalu merasa terintimidasi oleh sikap atasan saya Kak. Oke, jadi Mbak Alia ini merasa terbebani oleh teman-teman Mbak Alia yang tidak mau mengerjakan tugas ya istilahnya begitu, dan juga atasan Mbak Alia yang mungkin memberi deadline Mbak Alia mepet atau mepet begitu ya. Oke, mungkin ketika saya berada di posisi Mbak Alia, saya akan merasakan hal yang sama. Saya akan merasa stres, saya akan merasa tertekan, saya juga akan merasa bingung gitu. Oke, sebelumnya kalau boleh tahu atasan Mbak Alia itu orang mana atau bagaimana yang diketahui, yang Mbak Alia tahu begitu? Setahu saya beliau asli orang Batak Kak. Sebelumnya juga beliau ditempatkan di pusat, tapi karena atasan saya yang lama ini melakukan korupsi, jadi akhirnya pihak perusahaan memecat beliau dan digantikan oleh atasan saya yang baru sekarang. Oke, baik. Mungkin atasan Mbak Alia itu berbicara dengan nada keras yang dikatakan Mbak Alia di awal tadi, itu karena atasan Mbak Alia yang baru ini dari Batak atau berasal dari Batak. Yang ini sedikit informasi saja kalau memang karakteristik orang Batak itu sedikit keras ya, tidak seperti kita yang orang Jawa yang lebih ke berbicara itu harus halus begitu kan, jadi tidak bisa berbicara dengan nada keras atau mendengar nada keras begitu ya. Dan juga ya Pak, sebelumnya saya juga sempat berpikir begitu, akan tetapi mungkin karena pengaruh tekanan dari perilaku dari teman-teman juga, serta saya tidak terbiasa mendengar orang berbicara dengan nada tinggi, akhirnya saya merasa baper sama perilaku atasan saya. Betul sekali. Jadi saya harus gimana ya Pak, supaya saya tidak merasa itu semua adalah tekanan yang akhirnya membuat saya stres banget. Oke, menurut Mbak Alia sendiri, dari kejadian-kejadian yang sudah Mbak Alia ceritakan kepada saya dan juga Mbak Alia alami, apa yang bisa Mbak Alia ambil hal positifnya sejauh ini? Jadi apa saya harus bilang kepada dosen saya ya Kak atas perilaku teman-teman saya pada saya? Bisa begitu. Mbak Alia bisa konsultasi dengan dosen Mbak Alia tentang perilaku teman-teman Mbak Alia. Dan untuk sikap atasan saya harus menerima pelan-pelan karena memang karakteristik orang Batak itu keras, dan juga atasan baru saya ini memberi tugas dengan deadline mepet karena beliau sudah terbiasa disiplin terhadap tugas-tugas kantor yang ada di pusat. Jadi mungkin saya secara nggak langsung diajarkan untuk lebih disiplin lagi ya Kak. Ya benar, betul sekali. Jadi Mbak Alia, seperti yang dikatakan Mbak Alia coba aja menerima secara pelan-pelan sikap dari atasan Mbak Alia tadi, dan juga mungkin dari deadline yang diberikan oleh atasan Mbak Alia tadi, Mbak Alia lebih untuk belajar disiplin lagi gitu. Dan juga Mbak Alia dapat akhirnya dapat mengambil hal positif dari hal-hal yang semula Mbak Alia pikir itu hal-hal negatif gitu ya sebelumnya. Iya Pak, saya jadi lega deh, ternyata upaya saya berpikir positif sebelumnya belum maksimal ya Pak, sehingga saya nggak bisa melihat bahwa kejadian yang saya alami ini justru saling berkaitan. Benar sekali. Oh iya, saya ini sampai lupa loh, Mbak Alia ini bekerja dan berkuliah di mana ya? Saya bekerja di perusahaan cat Paragon bagian pemasaran dan kuliah di Universitas 17 Agustus Kak. Oke, Mbak Alia ini keren banget ya.
bisa bekerja dan juga kuliah saling berdampingan karena tidak semua orang bisa melakukan hal tersebut. Asik Kak. Oke, selain dari teman-teman kuliah dan atasan Mbak Alia, apa ada hal lain yang membuat Mbak Alia merasa tertekan? Ya deh Kak, kayaknya karena menurut saya hanya itu saja yang membuat saya stres dan tertekan. Baik, seperti yang saya katakan tadi, wajar saja Mbak Alia merasa tertekan dan juga bingung dan juga stres begitu ya. Tapi kedepannya kalau Mbak Alia melewati masa seperti ini lagi, Mbak Alia boleh merasa stres, boleh sekali merasa tertekan. Tapi jangan sampai hal ini sampai mengganggu kesehatan Mbak Alia sendiri. Tadi kan Mbak Alia mengatakan sampai Mbak Alia sering mimisan, sering pusing gitu ya. Jadi untuk kedepannya Mbak Alia lebih menjaga kesehatan diri sendiri karena hal itu kan merugikan Mbak Alia sendiri. Sekarang saya juga sudah lega karena kedepannya saya juga sudah mengetahui apa yang harus saya lakukan. Saya juga sadar bahwa stres yang saya rasakan bakal berdampak bagi kesehatan saya, dan saya juga kasihan sama orang tua saya yang selalu mengkhawatirkan kesehatan saya. Baik, oke, Mbak Alia. Jadi kita tadi kan sudah membicarakan bagaimana Mbak Alia merasa tertekan dan stres karena teman-teman Mbak Alia yang tidak berkontribusi terhadap tugas-tugas yang diberikan dosen atau membebani Mbak Alia tadi kan ya. Dan juga atasan baru Mbak Alia tadi yang karakteristiknya keras karena beliau adalah orang Batak dan juga beliau sebelumnya ditempatkan di pusat seperti yang dikatakan Mbak Alia tadi. Jadi beliau sudah terbiasa disiplin dan juga akhirnya kebiasaan beliau di tempat pusat tadi masih terbawa di tempat pekerjaan Mbak Alia sekarang gitu. Oke, dari sini apakah Mbak Alia masih bingung atau ada perasaan yang masih mengganjal lainnya? Enggak Kak, justru saya sudah sangat lega karena saya sudah paham mengenai apa yang harus saya lakukan supaya stres dan tekanan saya itu tidak saya rasakan lagi di kedepannya. Oke, saya tanya dulu kepada Mbak Alia, jika tidak ada yang ingin Mbak Alia katakan atau sampaikan lagi, apa boleh sesi hari ini saya akhiri? Boleh Pak. Oke, Mbak Alia, saya ucapkan terima kasih sekali karena sudah mau bercerita dan juga tetap semangat dan selalu berbahagia dan juga jaga kesehatannya ya. Baik Kak, terima kasih. Selamat siang. Baik, selamat siang Mbak Alia.